Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Saya Lutfi Horunisa. Saya Diva Patria. Kami di sini akan memberikan panduan analisis data menggunakan program SPSS. Kali ini kami akan membahas tentang uji regresi variabel intervening menggunakan SPSS. Baik, sebelum kita melakukan analisis jalur, kita terlebih dahulu harus mengetahui konsep dasar path analisis. Istilah lain dari uji regresi dengan variabel intervening analah path analisis atau analisis jalur. Path analisis merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi. Analisis regresi biasa digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sementara analisis jalur tidak hanya menguji pengaruh langsung saja, tetapi juga menjelaskan pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel terikat. Baik, setelah kita tahu konsep dasar analisis jalur, kita memasuki contoh kasus. Kami mengambil satu kasus, yaitu pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap motivasi serta dampaknya terhadap kinerja guru. Sebelum kita memasuki menghitung, kita harus mengetahui gaya kepemimpinan itu masuk pada X1, lingkungan kerja masuk pada X2, dan motivasi masuk pada Y, dan yang terakhir kinerja kerja itu masuk pada Z. Nah, kita akan menghitung 3 hipotesis. Yang pertama adalah pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Yang kedua, pengaruh X1 dan X2 dan Y terhadap Z. Yang terakhir adalah pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai, kita harus punya datanya dulu. Nah, ini datanya. Selanjutnya, jika sudah buka SPSS, kita arah ke variable view. Nah, pada nama kita tulis tadi X1, terus X2, yang ketiga Y, dan yang terakhir adalah Z. Selanjutnya pada label X1 itu kan masuk pada gaya kepemimpinan. Terus yang X2 masuk pada lingkungan kerja. Yang Y masuk pada motivasi, dan yang terakhir masuk pada kinerja guru. Setelah diisi semuanya, ini yang lain nggak usah diganti, cukup nama sama labelnya aja. Terus kita pindah ke data view. Ini sudah terisi kan, kita pindah datanya, kita copy. Kita copy, terus selanjutnya kita taruh di sini. Nah, selanjutnya jika sudah selesai di copy paste, ini sama kan 115, kita masuk pada analyze, terus regression, terus linear. Nah, kita membuat 2 model regresi. Yang pertama, gaya kepemimpinan masuk pada independen. Yang kedua, lingkungan kerja masuk pada independen juga. Yang terakhir, motivasi masuk pada dependen. Terus kita oke. Sudah keluar. Selanjutnya kita buat yang kedua. Sama regression, terus linear, terus kita restart ini. Kita restart, terus kita masukkan lagi
Yang dependen itu diisi dengan kinerja guru. Yang ketiga ini gaya kepemimpinan terus sama lingkungan kerja dimasukkan pada independen. Kita oke. Nah, setelah itu akan muncul hasilnya. Untuk menghitung koefisien jalur ada dua model, yaitu yang pertama koefisien jalur model 1. Mengacu pada output regresi model 1, pada bagian tabel koefisien ini dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel yaitu x1 sama dengan 0,00 dan x2 sama dengan 0,00, lebih kecil dari 0,5. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1 ini, yakni variabel x1 dan x2 berpengaruh signifikan terhadap y, dan besarnya nilai R² pada model summary ini adalah sebesar 0,407. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 40,7%, sementara sisanya 59,3% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Sementara itu, untuk nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan akar 1 dikurangi 0,407 sama dengan 0,7701. Dengan demikian, diperoleh diagram jalur model struktur 1, yaitu X1 berpengaruh pada Y dengan nilai 0,336 dan X2 berpengaruh pada Y yaitu dengan nilai 0,403. Untuk E1-nya sama dengan 0,7701. Selanjutnya, model regresi yang kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelanjutan dari penjelasan Mbak Lutfi. Sekarang adalah koefisien jalur yang kedua. Berdasarkan regresi model kedua pada bagian tabel koefisien diketahui bahwa nilai signifikasi dari ketiga variabel yaitu X1 0,26 dan X2 0,43 dan Y adalah 0,0. Kita cari tabel koefisien ini. Nah, nilainya ini dari ketiga nilai ini disimpulkan bahwa lebih kecil dari 0,5. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model kedua yakni variabel X1 dan X2 dan Y berpengaruh signifikasikan terhadap variabel Z. Yang kedua, berdasarkan nilai R² yang terdapat pada tabel summary adalah sebesar 0,645. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X1 dan X2 dan Y terhadap Z sebesar 6,5%. Kita cari pada model summary. Nih, nilai summary pada nilai apa ini? Nilai R². Nih. Nah, nilai square ini 0,645. Tapi di sini nilainya 6,51. Soalnya beda karena beda SPSS. Jadi hasilnya itu aslinya ini 0,45. Nah, selanjutnya berarti 0,646. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X1 dan X2 dan Y terhadap Z sebesar 6,5%.
sementara sisanya adalah 35,5%. Nah, bagaimana kok bisa hasilnya itu sisanya 35,5%? Karena 100% itu sisa dari variabel-variabel yang tidak diteliti. Jadi 100% dikurangi 64,5%, terus sisanya ini 35,5%. Nah, setelah sementara itu nilai E2 dari akar 1 dikurangi 0,645 adalah 0,5958. Nah, demikian diperoleh diagram jalur model struktur kedua ini. Yang pertama kan tadi udah dibahas. Nah, ini yang kedua. Selanjutnya kami akan menjelaskan tahap uji hipotesis dan pembuatan kesimpulan. Yang pertama adalah analisis pengaruh X1 terhadap Y. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikasi X1 sebesar 0,0 lebih kecil dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Yang kedua, analisis pengaruh X2 terhadap Y. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikasi X2 sebesar 0,0 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikasikan X2 terhadap Y. Yang ketiga, analisis pengaruh X1 terhadap Z. Dari analisis yang diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,26 lebih kecil dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Z. Untuk yang keempat, analisis pengaruh X2 terhadap Z. Dari analisis diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,043 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Z. Yang kelima, analisis pengaruh Y terhadap Z. Dari analisa diperoleh bahwa nilai signifikansi Y sebesar 0,00 yaitu lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan Y terhadap Z. Dan yang keenam, analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Y sebesar 0,156. Sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu 0,336 dikali 0,612 sama dengan 0,206. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,156 ditambah 0,206 sama dengan 0,362. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,156 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,206. Yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X1 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Selanjutnya, analisis pengaruh X2 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Y sebesar 0,146, sedangkan pengaruh tidak langsung X2 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X2 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu 0,43 dikali 0,612 sama dengan adalah 0,47.
Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,146 ditambah 0,247 sama dengan adalah 0,393. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, ini diperoleh nilai pengaruh langsung sebesar 0,146 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,247, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dari nilai pengaruh langsung. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X2 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Dari serangkaian pembahasan atas hasil di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hipotesis yang berbunyi ada pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap motivasi serta dampaknya terhadap kinerja guru dapat diterima. Baik, itulah panduan dari kami. Jika ada salahnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.